Tahukah kamu, kata farmasi berasal dari bahasa Yunani kuno, pharmakeia, yang berarti apoteker atau obat-obatan. Dan pharmakeia berasal dari kata dasar pharmakon yang artinya racun dan mantra. Konsep pengobatan yang memakai logika melawan racun dengan racun. Menariknya lagi, kata Yunani untuk spiritualisme juga pharmakeia. Dalam buku Finn Expository Dictionary of Old and New Testament Word dikatakan, kata tersebut terutama berkaitan dengan penggunaan obat bius dan jampi-jampi menggunakan racun. Spiritualisme ini dikenal dengan nama sihir. Dan di kitab asli Galatia yang ditulis Paulus dengan bahasa Yunani, kita dapat melihat Paulus juga memakai kata pharmakeia untuk menulis kata sihir. Lalu, dalam kisah para rasul dan surat-surat rasul, kita tahu bahwa eksistensi abad pertama, tukang sihir, dan peramal atau tukang tenung sudah ada. Bukan baru zaman sekarang yang kemudian disebut dukun santet dan peramal. Yang menarik di sini, semuanya adalah tipu-tipu sejak awal. Biasanya mereka berakting seolah membacakan mantra-mantra permohonan kepada kuasa-kuasa gaib, memberikan berbagai jampi-jampi. Padahal mereka menggunakan obat beracun atau pharmakeia, yang ringan atau berat kesasaran. Beberapa tahun belakangan, di Indonesia ada figur pesulap merah yang bongkar praktek dukun santet, dan pesulap merah mengungkapkan yang sama persis dengan apa yang Alkitab sampaikan. Semuanya hanyalah tipu-tipu, obat bius atau obat beracun yang diframing seolah nyata. Jadi stop percaya sihir dari dukun santet itu nyata. Semua adalah tipu-tipu manusia yang dipakai iblis sehingga manusia lain percaya iblis masih punya kuasa. Biasanya pembenaran yang dipakai adalah cerita-cerita Yesus dan 70 murid mengusir setan yang merasuki manusia. Ingat, kejadian tersebut terjadi sebelum Yesus mati disalib dan mengalahkan kuasa iblis. Sedang firman jelas mengatakan kematiannya telah mengalahkan maut dan segala kuasa iblis. Jangan bodoh, oleh darah anak domba, iblis telah dikalahkan dan kuasanya dihancurkan. Jadi jangan lagi percaya iblis masih punya kuasa setelah kematian Yesus. Iblis hanya punya tipu daya untuk menipu manusia-manusia yang bodoh sehingga percaya iblis masih punya kuasa. Dan Paulus jelas mengatakan dalam Galatia 5 ayat 19-21, sihir adalah bagian dari rupa-rupa perbuatan daging bukan perbuatan kuasa iblis. Ini adalah kekejian yang mana barang siapa melakukannya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. So, stop percaya sihir apalagi melakukannya. Kita akan membahas roh tenung dan fenomena kerasukan pada konten selanjutnya. Jangan lupa follow dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan. Share jika menurutmu konten ini memberkati dan bermanfaat. Terima kasih.